Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul perancangan antena microstrip dengan frekuensi 5 GHz, polarisasi linear, gen 3 dBi, single rectangular page, dan substrat FR4. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Faika Maria Azra dengan NIM 110-119-0438, yang kedua ada Kanya Zahra dengan NIM 110-119-3352, dan yang terakhir ada saya sendiri, Kalisa Saskira Nataya, dengan NIM 110-119-4112. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Telekomunikasi merupakan hal yang memegang peranan penting dalam abad ini. Dengan telekomunikasi, manusia dapat bertukar informasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini juga didukung dengan perkembangan antena yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Berbagai antena telah banyak dikembangkan untuk beragam aplikasi. Nah, salah satunya adalah antena microstrip. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Antena adalah alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal dari pihak pengirim sinyal. Dalam hal ini adalah server melalui transmitter dan dari pihak penerima melalui receiver. Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi sehingga bisa ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu conducting page atau page ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, terletak paling atas dari keseluruhan sistem antena. Page ini terbuat dari bahan konduktor. Selanjutnya ada substrat dielektrik, yaitu lapisan yang terdapat di bagian tengah substrat yang berfungsi sebagai media penyalur gelombang elektromagnetik dari catuan menuju daerah di bawah page. Dan yang terakhir ada ground plane. Bagian terakhir ini atau bagian paling bawah dari substrat biasanya terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan sinyal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya adalah parameter dari antena microstrip. Yang pertama adalah polarisasi. Polarisasi adalah suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan daerah dari magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Yang kedua adalah gain. Gain adalah penguatan antena terhadap sinyal hasil tangkapan ataupun sinyal hasil pancaran. Yang ketiga adalah VSWR atau perbandingan dari amplitudo gelombang berdiri atau standing wave maksimum, yaitu Vmax, dengan gelombang berdiri minimum atau Vmin. Rumusnya akan ditampilkan pada slide selanjutnya nanti. Lalu selanjutnya yang keempat adalah bandwidth. Bandwidth adalah rentang frekuensi di mana kerja yang berhubungan dengan beberapa karakteristik yang memenuhi spesifikasi standar. Yang kelima adalah pola radiasi. Pola radiasi adalah yang diukur pada daerah medan jauh antena, karena pada daerah tersebut gelombang elektromagnet yang terpancar tidak bergantung jarak dari antena. Yang keenam adalah return loss. Return loss adalah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah direktivitas, yaitu perbandingan intensitas radiasi pada arah tertentu dibandingkan dengan intensitas radiasi rata-rata ke segala arah. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, perancangan antena secara simulasi. Setelah proses perancangan selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu proses fabrikasi antena. Hasil rancangan antena disimulasikan atau dioptimasikan dengan menggunakan software CST Studio Suite 2019 full version. Dan yang bagian B, desain antena single rectangular page. Pada gambar ini memperlihatkan antena microstrip page rektangular di mana W adalah lebar dan L adalah panjang dari page, H adalah tebal substrat, dan ER merupakan nilai konstanta dielektrik dari substrat.
Lalu selanjutnya adalah desain dari antena yang sudah kami buat. Pada antena ini kami memiliki spesifikasi, yaitu panjang pitch-nya adalah 18,42, lebar pitch-nya ada 13,91, panjang feed-nya adalah 3,11, tebal substratnya adalah 1,6, panjang ground plane-nya adalah 2,28,02, dan lebar ground plane-nya adalah 23,51. Next. Lalu selanjutnya adalah hasil analisis dari rancangan antena kami. Di sini ada bandwidth. Bandwidth sendiri sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk bandwidth ini memiliki rumus FA dikurang dengan FB. FA ini adalah frekuensi tertinggi dan juga FB adalah frekuensi terendah. Hasilnya dapat dilihat pada grafik bandwidth, yaitu pada pojok bawah kiri, di mana nilai FA-nya adalah 5,1354, lalu FB-nya adalah 4,8557. Lalu dikurangi, yang mana besar VSWR-nya hasilnya adalah 0,2797. Lalu yang kedua adalah VSWR. VSWR sendiri sudah dijelaskan juga pengertiannya di slide sebelumnya. Lalu untuk hasil VSWR sendiri dapat dilihat pada grafik VSWR yang berada di tengah, yang mana nilai VSWR-nya adalah 1,0854. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksial rasio, lalu ada bandwidth sama gain-nya. Nah, di sini ada yang di frame kuning yang ini kita nyari tentang aksial rasio. Nah, aksial rasio tuh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sirkular, yaitu dari 3 sampai dari 0 sampai 3 dBi, selanjutnya ada elips dari 3 dBi sampai mendekati 40 dBi, lalu yang terakhir ada linear, itu lebih besar dari dBi. Nah, di sini di simulasi kita mendapatkan 40 dB. Lalu selanjutnya ada bandwidth, yaitu di yang frame biru ini. Di sini bandwidth itu besarnya sudut berkas pancaran gelombang frekuensi radio utama yang dihitung pada titik 3 dB menurun dari puncak lob utama. Nah, terlihat pada gambar bandwidth atau angular width ini kita mendapatkan 103,1 degree. Selanjutnya yaitu yang di frame warna hijau. Di sini kita mendapatkan gain, yaitu kita mendapatkan gainnya 3. Ini garis lurus merah ini. 3 dBi. Dari hasil pembuatan simulasi ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa antena microstrip didapat frekuensi sebesar 5 GHz dengan hasil VSWR-nya 1,0854551 dan bandwidth-nya mendapatkan 0,797. Di simulasi ini kita menggunakan aplikasi CST yang memenuhi syarat kelayakan antena. Nah, ini merupakan referensi yang kita dapatkan selama pencarian simulasi. Bisa dilihat di layar. Ada 3. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.